Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa melainkan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi untuk semesta alam. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi semesta alam. Kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mencoba menghayati, memahami makna rahmat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kami juga mengharap agar kita masing-masing merefleksikan makna rahmat tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tarik ke belakang, apakah kita sudah menjadi rahmat sebagaimana rahmatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, minimal bagi diri kita, atau minimal bagi keluarga kecil kita, atau minimal pada komunitas kita, atau minimal lagi pada masyarakat kita. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah menjadi rahmat bagi benda mati sebelum manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak di dalam hadis sahih beliau menceritakan bahwa wallahi, demi Allah, inni la a'rifu hajaran, sungguh aku mengenali sebuah batu, fi Makkata, di Makkah, yusallimu alayya, selalu mengucapkan salam kepadaku, wa inni la a'rifuhul an, dan sekarang aku sudah mengenalinya, yaitu setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi. Oh, saya sudah tahu sekarang maksudnya, bahwa itu adalah pengantar dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Rasulullah adalah orang khusus, kekasihnya Allah yang diberikan pengantar. Ini loh, batu mengucapkan salam kepadamu. Jadi batu-batu itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita tarik ke dalam diri kita, apakah ketika kita sholat, ketika tahiyat, kita membaca Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, penghayatan kita dalam pengucapan salam tersebut kepada Nabi Muhammad sudah kita hayati atau belum? Padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tu'radu alayya sholatukum, ditampakkan kepadaku sholawat kalian.
Jadi sholawat kita, salam kita itu ditampakkan kepada Rasulullah. Ketika kita tahiyat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah itu melihat azka sekarang sholawat kepadamu. Nampak jelas sholawat kita ditampakkan ke Rasulullah. Kalau kita seperti itu, kita tidak akan memikirkan apa-apa dalam sholat kita. Tu'radu alayya sholatakum, sholawat kalian ditampakkan kepadaku. Ini bagaimana batu-batu tersebut mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita ketika kita sholat, atau ketika kita sendiri, atau ketika kita sedang berjalan, sudahkah kita mengucapkan salam, sholawat kepada Rasulullah sebagaimana penghayatan dari batu tersebut? Ketika Rasulullah lewat, dia mengucapkan salam. Sedangkan kita, sholawat kita itu ditampakkan kepada Rasulullah kapanpun kita ingin bersolawat, kapanpun itu ingin kita mengucapkan salam. Maka ini rahmatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Gunung Uhud, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama dengan Sayyidina Umar dan beberapa sahabat lain, Gunung Uhud itu gemetar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjakkan kaki beliau dan mengatakan, diamlah wahai Uhud, sekarang berdiri di atasmu seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang yang syahid. Kemudian Uhud tersebut diam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan dalam beberapa hadis bahwa Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintai Uhud. Bagaimana Rasulullah bisa tahu bahwa Uhud mencintai Rasulullah? Kalau tidak Uhud itu menyampaikan salam, Uhud itu juga berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis lain dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ingin membuang hajat. Apakah Rasulullah di dalam rumahnya, di kamar beliau itu ada toilet seperti di rumah-rumah kita? Tidak. Di masa dulu nggak ada toilet, tidak ada kamar mandi. Kalau buang hajat kecil benar di rumah, tapi pakai bejana, pakai ember kalau kita. Maka kalau ingin buang hajat besar, beliau mencari tempat yang lapang, gurun pasir yang kosong, tidak ada orang. Seperti itulah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau seperti itu, bapak-bapak. Kalau mau nanti kamar mandi di belakang kita hancurkan, kita jadikan masjid semuanya. Tidak bisa kita mengikuti hidupnya di zaman Rasulullah, itu tidak bisa seutuhnya. Karena kamar mandi itu sudah menjadi kebutuhan pokok di zaman kita sekarang, sekalipun tidak ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Ketika Rasulullah membuang hajat, beliau melewati rumah seorang sahabat. Di rumah tersebut terikat onta. Ontanya langsung menghadap ke Rasulullah, menangis. Rasulullah mengusap air mata onta tersebut. Ketika diusap ontanya, cerita ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia dipekerjakan oleh pemiliknya tapi tidak diberi makan. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, siapa pemilik onta ini? Kemudian sahabat Ansor mengatakan, salah seorang dari sahabat Ansor, itu milikku wahai Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah menyampaikan apa yang disampaikan oleh onta tadi kepada sahabat Ansor tersebut.
Kemudian apa jawaban sahabat Ansor? Sahabat Ansor tersebut mengatakan, mulai hari ini wahai Rasulullah, tugas onta ini hanya makan. Ini rahmat, ini kasih sayang, ini cinta yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada onta. Rasulullah menegur pemilik onta tersebut, dan pemilik onta tersebut faham tentang makna cinta, makna kasih sayang, makna rahmat tersebut, sehingga mengatakan, saya akan memberikan tugas kepada onta ini hanya makan. Itu kasih sayang. Coba kita tarik sekarang ke dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang dipekerjakan lembur tapi tidak diberi gajinya, itu manusia. Ditunda-tunda tunjangannya, itu manusia, bukan onta. Artinya kalau pemimpin, kalau pemilik perusahaan atau bos, dia menahan gaji karyawannya, dia belum kenal Rasulullah sekalipun KTP-nya Muslim. Karena apa? Karena dia menunda hak. Rasulullah menegur sahabat Ansor tadi. Karena apa? Tidak memberi makan untanya yang dia tunggangi setiap hari. Ini refleksi bagi diri kita. Apakah kita sudah menerapkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan jika itu terjadi kejadian semisal seperti kejadian tadi di dalam kehidupan kita, coba kita tarik. Ada yang tahu siapa nama sahabat Ansor tadi? Tidak ada. Kita cari di nama manapun di hadis, tidak ada. Hanya di hadis disebutkan rojulun minal Ansor, seorang sahabat laki-laki dari kaum Ansor. Dicari namanya tidak ada. Kalau sekarang coba kita lihat, ada karyawan yang belum dibayar langsung diviralkan di internet. Nama bosnya, nama perusahaannya, semuanya diviralkan. Kenapa? Karena kita hilang dari rahmatnya Rasulullah. Kita ingin membuka aib masing-masing dari kita untuk siapa? Untuk semuanya. Padahal menutup aib itu adalah sunnahnya Rasulullah, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang namanya semuanya sudah terpampang di mana-mana, tinggal cari di Google. Foto-fotonya, videonya semuanya sudah ada. Di mana kita dari menutup aib? Ini hanya tidak memberi makan onta, namanya dirahasiakan. Di mana? Di hadis. Di semua buku hadis tidak disebutkan namanya. Artinya para sahabat mengerti tentang makna rahmat, kasih sayang, cinta sesama muslim. Sehingga dirahasiakanlah nama para sahabat ini, sahabat pemilik onta tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentang kasih sayangnya Rasulullah kepada benda mati, kepada hewan. Sebenarnya masih banyak lagi. Sekarang kita tarik bagaimana kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang tidak mengetahui, atau kepada orang yang belum mengenal Islam secara utuh. Dikisahkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, inna a'rabiyan dakhalal masjida wa bala fihi. Sungguh seorang A'rabi itu Badui. Orang Badui itu dia berpindah-pindah hidupnya. Jadi pindah ke sana, pindah terus. Seorang Badui masuk ke dalam masjid
dan pipis di masjid. Setelah itu fathara alaihin nasu liyaqa'u bihi. Sontak para manusia artinya sahabat yang ada di sekitar masjid itu atau di dalam masjid itu. Sontak para sahabat merespon dan ingin mengucapkan kata-kata kasar kepadanya. Dan sudah terjadi. Mereka menegur dengan kata yang kasar dan menghina dan seterusnya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da'uhu." Da'uhu itu artinya tinggalkan dia, biarkan dia sampai selesai pipis, biar menyelesaikan dulu hajatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah badui tersebut selesai, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Aghriqu ala baulihi sijlan min ma'in." Guyurlah air pipisnya itu dengan satu ember air. Setelah itu Rasulullah melanjutkan, innama bu'ithtum muyassirin walam tub'asu mu'assirin. Tidaklah kalian diutus kecuali sebagai orang-orang yang memudahkan, dan kalian tidak diutus sebagai orang-orang yang mempersulit. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini, satu, kita lihat respon para sahabat. Respon para sahabat kepada badui tadi yang membuang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Nah, di dalam Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah, dan ada Rasulullah di situ. Para sahabat merespon dengan keras, lantang, kemudian dengan kata-kata kasar. Ada Rasulullah. Seandainya kejadian ini terjadi di Masjid At-Thayyibah ini, ada orang tidak waras masuk ke dalam masjid, pipis. Kira-kira apa yang kita lakukan? Sama kan dengan para sahabat. Jadi kita mau ngikut sahabat atau mau ngikut Rasulullah dalam contoh ini? Apa yang akan kita lakukan? Mungkin semuanya akan langsung narik orang itu, akhirnya pipisnya kemana-mana. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah mengatakan biarkan dulu sampai selesai. Setelah itu apa? Itu pelajaran pertama. Ini contoh rahmatnya Rasulullah, kasih sayangnya Rasulullah kepada orang yang tidak mengetahui, orang yang kurang pengetahuannya, orang yang berasal dari pelosok, tidak mengerti akhlak, adab, dan kebudayaan yang benar. Biarkan dulu. Setelah itu apa? Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua, kira-kira yang dihukum dalam kisah tadi itu siapa? Baduinya atau para sahabat? Para sahabat yang dihukum oleh Rasulullah. Apa hukuman dari Rasulullah? Guyur pipisnya, air kencingnya dengan apa? Dengan satu ember air. Sekarang kita bayangkan ini terjadi di Masjid At-Thayyibah. Ada yang pipis, orang tidak kurang pengetahuannya, pipis di pojok, kemudian semuanya marah. Saya mengatakan, jangan marah, biarkan dulu sampai selesai. Setelah selesai saya mengatakan, tolong bapak-bapak itu karpetnya dicuci ya. Kira-kira siapa yang mau dimarahi? Pasti Aska yang dimarahi.
Enak aja dia yang pipis kok saya yang suruh nyuci. Itu kan hukuman. Dan para sahabat langsung melaksanakan perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa para sahabat langsung melaksanakan perintahnya Rasulullah? Karena di dalam hati mereka, marah mereka itu karena kecintaan mereka kepada Rasulullah. Sehingga ketika kekasihnya memerintahkan, dia akan langsung melaksanakan. Itu cinta, itu kasih sayang. Sehingga para sahabat sadar bahwa beliau ditegur oleh siapa? Oleh sang kekasih, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melihatnya lebih jauh. Dan ingat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah bibirku, mulutku ini yantiku, berucap anil hawa, yang bersumber dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi seluruh perkataan Rasulullah, tindakan Rasulullah, ketetapan Rasulullah itu wahyu dari Allah. Jadi Rasulullah memerintahkan guyur pipisnya dengan seember air, itu wahyu dari Allah. Untuk menyampaikan agama ini dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan cinta. Setelah itu apa yang terjadi? Badui tadi sholat, pastinya setelah pipis wudhu. Setelah wudhu sholat. Sholat bersama Rasulullah. Ini lanjutan kisahnya dikisahkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Sama dari Sayyidina Abu Hurairah juga. Setelah selesai sholat, Badui tadi mengangkat tangan berdoa dengan lantang. Bagaimana doa Badui tersebut? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, dan jangan sayangi bersama kami berdua seorang pun ya Allah. Rasulullah langsung noleh. Kata Rasulullah apa? Kamu telah menyempitkan sesuatu yang luas. Laqad tahajjarta wasi'an, kata Rasulullah. Kamu sudah mempersempit rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah tidak hanya untuk aku dan kamu saja, tapi untuk semuanya. Ini Rasulullah menegur juga. Menegur Badui tadi. Artinya, dari kejadian ini, sudah masuk belum cinta Rasulullah tersebut di dalam hati Badui? Sudah masuk. Rahmatnya Rasulullah sudah masuk. Bagi dia rahmat itu hanya ada di dalam diri Rasulullah, tidak pada para sahabatnya. Sehingga dia mencintai Rasulullah tulus dari hatinya, sehingga dia berdoa, ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad saja, yang lainnya itu jangan. Ini bagaimana Rasulullah memasukkan rahmat, mengajarkan agama kepada orang yang tidak mengetahui. Rahmat Allah itu luas sekali. Luas sekali. Ini Rasulullah mengajak kepada Badui untuk masuk ke dalam agama Islam ini secara kafah, secara utuh. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Kita lihat di media, di berita. Orang tua membunuh anaknya. Anak membunuh orang tuanya. Murid mengeroyok gurunya. Murid membunuh gurunya. Murid memukuli gurunya. Yang terbaru, ada orang ketabrak
langsung kemudian dilindas. Kalau ada di mereka kenal Nabi Muhammad nggak akan dilindas. Demikian juga sebaliknya. Ketika tidak dilindas, orang yang di sekitarnya tidak akan mungkin menyerang dan membunuh orang-orang yang semuanya pada dalam keadaan genting itu. Jika mereka kenal Nabi Muhammad, ada yang menjaga dan semuanya orang-orang itu orang-orang kecil semuanya. Dilempari batu, sudah tidak berdaya, kepalanya dijatuhin batu besar, meninggal. Sekalipun KTP mereka masing-masing pelaku itu Muslim, mereka tidak mengenal Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lahadmul ka'bati ahwanu indallahi min damimri'in muslimin. Sungguh menghancurkan Ka'bah itu lebih ringan dosanya di sisi Allah daripada menumpahkan darah seorang muslim. Jadi dosanya orang membunuh orang yang tidak bersalah tanpa alasan itu lebih besar dari dosanya Abraha yang menghancurkan Ka'bah. Bagaimana pertanggungjawaban mereka nanti? Bagaimana pertanggungjawabannya? Kalau mereka kenal Nabi Muhammad, mereka tidak akan seperti itu. Mereka akan saling menyayangi. Kita sebagai orang tua, anak kita yang sekolah, yang kuliah, ayah, saya ada praktikum, biayanya sekian, besar. Oh iya nak, kapan terakhir pembayaran? Oh 2 hari lagi. Oh ya, insya Allah, tenang, nanti ayah kirim. Setelah teleponnya ditutup, curhatlah kita ke pasangan kita. Bagaimana ini? Nggak ada begini-begini. Ada kekasih yang ingin menyampaikan kabar buruk kepada kekasihnya? Tidak ada. Orang tua tidak akan menyampaikan bebannya kepada anaknya. Itu yang terjadi. Tapi bagaimana dengan orang tua kita sekarang? Gaji 3 juta sehari, dia mengatakan, saya ngonten saja sejam di internet 10 juta. Itu bukan orang tua. Maka ke depan jangan sampai kita salah memilih orang tua. Orang tua yang tidak memiliki akhlak, tidak mengenal Rasulullah, jangan dipilih. Harusnya orang tua itu mengatakan, oh iya nak, gaji saya 3 juta, saya kurangi ya sekarang 1 juta saja sehari. Diem ya, tenang ya, sudah sana pulang. Tenang rakyat ini. Karena kita tidak memiliki orang tua sekarang. Orang tua kita anak kecil, tidak memahami anaknya, dan lebih fatal dari itu mereka tidak kenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hayati khairun lakum, kehidupanku baik bagi kalian, tuhditsuna wa yuhdatsu lakum, kalian melakukan amal perbuatan yang baru, Allah menurunkan hukum atas perbuatan tersebut. Ini untuk para sahabat ketika itu. Contoh, Al-Quran itu diturunkan 23 tahun kurang lebih, dan diturunkan menyesuaikan dengan kejadian. Contohnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu karena cintanya ke Rasulullah, cemburu kalau istri-istrinya Rasulullah itu wajahnya kelihatan oleh orang lain, sehingga menyampaikan ke Rasulullah kecemburuan itu. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala setuju dengan cemburunya Sayyidina Umar, diturunkanlah ayat hijab, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhijab atau memakai cadar. Itu karena apa? Karena kecemburuan Sayyidina Umar, agar istri-istri kekasihnya tidak nampak wajahnya bagi orang lain. Itu contoh tuhditsuna wa yuhdatsu lakum.
Kalian melakukan sesuatu dan kemudian Allah menurunkan hukum atas sesuatu tersebut. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa wafati khairun lakum, dan kematianku baik bagi kalian. Kebaikan apa atas kematian Nabi Muhammad? Rasulullah melanjutkan, tu'radu alayya a'malukum, ditampakkan untukku kepadaku amal perbuatan kalian. Jadi amal perbuatan kita sekarang ini Rasulullah menyaksikan, Pak. Di Masjid At-Thayyibah sekarang ada pengajian, semua ada orang sholat, ada begini, itu nampak semuanya itu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tanya bagaimana caranya, jangan tanya. Kenapa? Kemarin kita COVID, kalau ada pengajian, ayo kita pengajian di Zoom. Berapa orang yang kumpul di Zoom? Bisa ribuan. Itu teknologi kita. Bagaimana dengan teknologinya Allah? Lebih canggih dari itu. Tu'radu alayya a'malukum, amal perbuatan kalian ditampakkan kepadaku. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi, fa in wajadtuhu min khairin, dan jika aku menemukan amal perbuatan tersebut bagian dari kebaikan, ketaatan, hamadtullaha atau hamidtullaha, aku bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bahagia. Jadi kalau kita kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tampakkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap detik kehidupan kita ketaatan. Artinya Rasulullah kenal kita tidak? Kenal. Tahu kita. Karena setiap kita berbuat, Rasulullah menyaksikan. Setelah itu Rasulullah melanjutkan, wa in wajadtuhu min syarrin, dan jika aku menemukan amal perbuatan tersebut bagian dari keburukan, kemaksiatan, istaghfartullaha lakum, aku memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian. Rasulullah sedih. Maka sampai kapan kita akan membuat Rasulullah sedih dan memohonkan ampun kepada Allah untuk kita? Jika kita bermaksiat, maka kita sudah membuat Rasulullah sedih, dan itu bukan akhlak adab dari seorang kekasih. Seorang kekasih itu menyampaikan kabar gembira, bukan menyampaikan kabar buruk. Membuat bahagia, bukan membuat sedih. Ini adalah rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka betapa ruginya orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau masuk surga dari mana? Pintu surga tidak dibuka kecuali Rasulullah yang membukanya. Rasulullah yang mengetuk pintunya. Bagaimana nanti ketika kita di akhirat, di padang mahsyar, ada pemegang syafaatnya Allah yang memiliki otoritas membagikan syafaatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak dikenal. Maka non-muslim tidak dikenal oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Amal perbuatannya tidak ditampakkan. Yang murtad tidak dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena amal perbuatannya tidak ditampakkan kepada Rasulullah. Hanya yang beriman yang ditampakkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis ini Sayyidina Abu Darda yang meriwayatkan hadis itu juga bertanya kepada Rasulullah, wa ba'dal maut, dan setelah engkau wafat Rasulullah ditampakkan amal perbuatan kami. Rasulullah menjawab, wa ba'dal maut, dan setelah aku wafat, kata Rasulullah. Rasulullah melanjutkan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya'i. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi tanah
bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Maka nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala hidup di alam kuburnya dengan kehidupan yang sempurna. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj melihat Nabi Ibrahim sholat di makam beliau? Itu bukti bahwa para nabi itu hidup, tapi hidupnya bagaimana? Wallahu a'lam. Maka setelah kita mengetahui bahwa Rasulullah menyaksikan ketika kita bersolawat, berbuat baik, berbuat maksiat, bisa tidak kita sholat itu khusyuk? Bisa. Kenapa Rasulullah menyampaikan hadis seperti ini? Rasulullah ingin menyampaikan satu hal. Jika aku bisa menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan anugerah mukjizat itu kepada Nabi Muhammad, maka Allah lebih mengetahui lagi apa yang kita lakukan, detail semuanya, bahkan yang ada di dalam hati kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga nilai-nilai rahmat seperti ini tertanam di dalam hati kita masing-masing, keluarga kita, dan menyebar ke semuanya, hingga kemudian terlahir sosok-sosok Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di seluruh lini kehidupan di masyarakat kita. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.